Pernah nggak Anda kepikiran, gimana ya caranya kita bisa ngintip kehidupan di planet lain? Padahal jaraknya kan, wah, triliunan mil jauhnya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita bakal coba selami metode-metode ilmiah yang, ya, cerdik banget, yang lagi dikembangin buat memata-matai tanda kehidupan, atau mungkin teknologi asing dari jauh. Iya, sumber kita kali ini bab 6 dari buku The Little Book of Aliens. Judul babnya menarik nih, The Cosmic Stakeout atau pengintaian kosmik. Fokusnya yaitu gimana ilmuwan berencana mendeteksi apa yang disebut biosignature. Biosignature, ya, tanda-tanda kehidupan biologis gitu. Betul, tanda biologis kehidupan. Dan juga technosignature. Nah, ini tanda-tanda adanya teknologi. Semuanya di dunia-dunia yang jauh banget itu. Oke, sip. Jadi, misi kita bareng Anda hari ini, kita mau bongkar nih trik-trik sains di balik pengintaian kosmik ini. Kita lihat gimana caranya analisis atmosfer planet asing, sampai mungkin nyari artefak di tata surya kita sendiri. Udah siap? Yuk kita mulai aja penjelajahannya. Iya, tantangan utamanya sih jelas banget, jarak. Kita kan nggak bisa ya main kirim wahana gitu aja buat datangin eksoplanet dalam waktu dekat. Planet terdekat di luar tata surya kita aja, Proxima Centauri b, itu jaraknya lebih dari 4 tahun cahaya. 4 tahun cahaya? Kedengarannya nggak terlalu jauh, tapi kalau ditempuh, Nah, itu dia. Pakai teknologi roket kita yang paling canggih sekarang, perjalanan ke sana itu bisa makan waktu kira-kira 80.000 tahun. Lama banget kan? Jadi, jelas kita butuh cara lain, cara pengamatan jarak jauh. 80.000 tahun. Waduh, iya ya, jelas perlu metode lain. Untungnya, kata Anda tadi, ilmuwan punya cara cerdik ya, pakai fenomena transit gitu. Tepat sekali, transit ini momen kunci. Jadi, ini pas sebuah planet lewat, melintas gitu, persis di depan bintang induknya, kalau dilihat dari sudut pandang kita di bumi. Oh, jadi kayak gerhana mini gitu ya, tapi planet nutupin bintangnya. Mirip-mirip, momen transit ini berharga banget. Soalnya, pas planetnya lewat, sebagian kecil cahaya bintangnya itu bakal nembus lapisan atmosfer planet itu. Tentunya kalau planetnya punya atmosfer ya. Nah, atom sama molekul gas di udara alien itu, mereka punya sifat unik. Sifat unik gimana tuh? Mereka itu nyerap cahaya cuma di panjang gelombang atau warna tertentu aja. Nggak semua warna cahaya diserap. Ah, oke. Jadi kayak milih-milih warna gitu ya gas-gasnya. Bisa dibilang gitu. Nah, proses penyerapan ini ninggalin jejak. Jadi di spektrum cahaya bintang yang kita terima di bumi bakal muncul pola garis-garis gelap. Kayak barcode kosmik gitulah. Ini yang disebut garis absorpsi. Analisis pola inilah yang namanya karakterisasi atmosfer. Wow, keren! Jadi baca barcode kosmik ini, para astronom bisa tahu dong gas apa aja yang ada di atmosfer planet nun jauh di sana. Ada uap air gak? Karbon dioksida? Atau jangan-jangan oksigen? Wah, ini luar biasa sih. Kita bisa tahu komposisi udara dunia lain tanpa perlu ke sana. Konsep ini mencari tanda kehidupan lewat atmosfer itu dasarnya kuat loh. Ada pemikiran dari James Lovelock yang bikin hipotesis gaya itu. Lovelock sadar kalau atmosfer bumi kita ini sebenarnya udah teriak kalau ada kehidupan. Contoh paling gampang ya oksigen. Oksigen? Kenapa oksigen? Jumlahnya kan melimpah di udara kita, sekitar 21%. Nah, secara kimia, oksigen itu gas yang reaktif banget. Harusnya dia cepat bereaksi sama batuan di permukaan bumi terus hilang dari atmosfer. Tapi kok ada terus? Ya, karena ada kehidupan, ada tumbuhan, ada mikroba yang lewat fotosintesis terus-terusan mompa oksigen ke udara. Tanpa mereka, oksigen udah lenyap dari dulu. Oh, jadi banyaknya oksigen itu sendiri udah jadi bukti adanya kehidupan di bumi, gitu ya? Karena nggak alami ada sebanyak itu. Betul, itu contoh kondisi yang disebut ketidakseimbangan kimiawi atau chemical disequilibrium. Artinya, komposisi kimia atmosfer kita ini jauh banget dari kondisi setimbang kalau cuma ada proses geologi sama kimia biasa aja. Kehidupan secara aktif menjaga kondisi aneh ini. Nah, makanya salah satu tujuan utama nyari biosignature itu ya nyari tanda-tanda ketidakseimbangan kimiawi kayak gini di atmosfer eksoplanet. Contohnya gimana tuh ketidakseimbangan di planet lain? Misalnya nih, kita nemu planet yang atmosfernya kayak oksigen, tapi sekaligus kayak metana juga dalam jumlah yang lumayan banyak. Nah, oksigen sama metana ini kan musuh bebuyutan secara kimia. Harusnya mereka cepat saling hancurin kalau ketemu. Iya juga ya.
Kalau kita nemu dua gas ini ada bareng dalam jumlah signifikan dan bertahan lama, nah itu bisa jadi indikasi kuat ada proses biologi aktif yang terus-terusan ngasilin dua-duanya. Jadi mereka tetap ada meskipun seharusnya udah bereaksi habis. Masuk akal. Tapi kita bisa yakin banget gitu kalau itu tanda kehidupan. Nggak mungkin ada penjelasan lain yang non-biologis, tapi bisa niru tanda itu. Nah, pertanyaan bagus banget. Kemungkinan false positif atau hasil positif palsu itu nyata. Dan ini harus kita hadapi serius banget. Contohnya ada studi yang nunjukin kalau planet yang ngorbit bintang Katai merah. Bintang Katai merah. Itu bintang yang kecil dan redup itu kan ya? Yang paling banyak di galaksi. Iya, betul. Nah, di planet dekat bintang Katai merah, radiasi bintangnya kan kuat banget tuh. Radiasi ini bisa mecah molekul air di atmosfer planet jadi hidrogen dan oksigen. Jadi bisa aja ada banyak oksigen di sana tanpa perlu ada kehidupan sama sekali. Makanya, standar pembuktiannya harus tinggi banget. Kita perlu kumpulin banyak bukti pendukung, terus singkirin semua kemungkinan penjelasan non-biologis yang masuk akal, baru deh bisa klaim nemu kehidupan. Oke. Jadi harus super hati-hati ya. Nggak boleh gegabah. Sip, itu tadi soal biosignature, jejak kehidupan biologis. Nah, sekarang kita coba mikir lebih jauh. Kehidupan kan bisa ngubah planet nih. Tapi gimana kalau kehidupan itu berkembang jadi cerdas, terus bikin teknologi? Wah, dampaknya pasti lebih dahsyat lagi dong. Tentu saja. Nah, disinilah kita masuk ke konsep teknosfer. Kalau biosfer itu kan totalitas kehidupan dan interaksinya sama planet. Nah, teknosfer itu totalitas aktivitas teknologi suatu peradaban dan dampak terukurnya ke planet itu. Istilah ini sebenarnya akarnya dari ide pemikir Rusia, Vladimir Vernadsky, di awal abad 20. Dia juga ngenalin konsep noosphere atau sfer pemikiran. Noosfer, sfer pemikiran. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kekuatan baru yang ngebentuk planet kita. Kekuatan ini datang dari pikiran kolektif manusia dan teknologi yang dihasilkannya. Jadi, teknosfer itu wujud fisik dari noosphere tadi. Internet nirkabel sekarang udah nyelimutin hampir seluruh bumi. Terus, aktivitas manusia udah ngubah lebih dari setengah daratan buat pertanian lah, kota lah, infrastruktur. Industri kita mindahin nitrogen sama fosfor lebih banyak dari siklus alami. Dan yang paling ngerasa sekarang, ya kita lagi ngubah iklim global. Ini semua kan bukti teknosfer kita. Nah, logikanya kan jadi lurus nih. Kalau biosfer ninggalin jejak yang bisa dideteksi dari jauh, yaitu biosignatures. Maka teknosfer juga harusnya ninggalin jejak dong ya? Persis. Jejak-jejak itulah yang kita sebut technosignatures. Jadi, nyari technosignatures ini jadi kunci kalau kita mau nemuin bukti peradaban teknologi di luar sana. Aktivitas mereka mau disengaja atau enggak, kemungkinan besar bakal ninggalin tanda-tanda yang bisa kita lihat. Contohnya apa aja nih technosignatures? Tadi Anda bilang nggak disengaja, itu menarik. Jadi kita nggak cuma nyari pesan, halo alien di sini yang sengaja dikirim gitu. Betul sekali. Sebagian besar fokus pencarian technosignatures sekarang ini justru ke jejak yang nggak sengaja. Produk sampingan dari aktivitas teknologi skala besar mereka. Analogi gampangnya, mikroba purba di bumi kan nggak niat ngasih pengumuman, kami ada, pas ngasilin oksigen. Nah sama, peradaban alien mungkin nggak sengaja bocorin keberadaan mereka lewat hal-hal kayak polusi industri di atmosfer mereka. Polusi? Kayak di bumi gitu? Iya, bisa jadi. Atau mungkin cahaya buatan dari kota-kota mereka di sisi malam planetnya. Atau mungkin panas berlebih dari aktivitas industri yang masif. Tentu aja, pencarian sinyal yang disengaja, kayak yang dilakuin program SETI klasik pakai teleskop radio, itu yang masih jadi bagian upaya ini juga. SETI, ya Search for Extraterrestrial Intelligence. Saya pernah dengar itu. Jadi SETI itu bagian dari pencarian technosignatures yang lebih luas ini ya? Benar. SETI tradisional yang nyari sinyal radio atau laser yang sengaja dikirim, itu salah satu jenis technosignatures. Tapi bidang pencarian technosignatures sekarang ini udah meluas, mencakup berbagai jenis bukti teknologi lain. Minat ke bidang yang lebih luas ini sebenarnya baru bangkit lagi belakangan ini loh. Oh ya? Kenapa gitu? Ya, selama bertahun-tahun, pencarian kayak gini sering dianggap terlalu spekulatif, susah dapat dana, mungkin sedikit tercemar sama citra SETI di masa lalu lah. Tapi ada lokakarya penting yang diadain NASA tahun 2018 khusus ngebahas technosignatures. Ini kayak jadi titik balik gitu. Jadi NASA udah mulai serius nih?
Iya, meskipun waktu itu usulan pendanaan awal dari Kongres AS akhirnya nggak cair, tapi Lokakarya itu ngebuka pintu buat komunitas ilmiah untuk secara serius dan terbuka diskusi terus ngerencanain cara-cara nyari jejak teknologi alien ini. Jadi nggak dianggap ameh gitu ngomongin ini. Oke, jadi ilmuwan sekarang benar-benar mikirin strategi terbaik buat pengintaian ini ya. Terus gimana mereka nentuin prioritas? Kan kemungkinannya bisa banyak banget tuh yang dicari. Ada pendekatan sistematis yang diusulin. Contohnya, ada ilmuwan muda namanya Sofia Sheikh. Dia ngembangin semacam kerangka kerja buat ngevaluasi dan ngasih peringkat berbagai jenis technosignature potensial. Kerangka kerja. Maksudnya gimana tuh? Jadi, dia nyaranin kita tertimbangin beberapa faktor. Pertama, seberapa mungkin technosignature itu muncul, berdasarkan pemahaman kita soal fisika dan kemungkinan arah perkembangan teknologi. Kedua, berapa lama jejak itu bisa bertahan. Polusi kan bisa hilang, tapi bangunan raksasa mungkin tahan lama banget. Oke, masuk akal. Terus apa lagi? Ketiga, seberapa gampang kita ngamatinnya dari jarak antar bintang. Keempat, seberapa ambigu sinyalnya. Maksudnya, bisa nggak dijelasin sama fenomena alam biasa? Dan terakhir, tentu aja, berapa biayanya buat nyari itu. Nah, ini ngebantu ngarahin upaya pencarian ke target yang paling menjanjikan lah. Wah, detail juga ya pertimbangannya. Kerangka kerja yang logis sih. Selain itu, ada perkembangan baru nggak di metode SETI klasik yang nyari sinyal radio tadi? Buat nyewa waktu observasi di teleskop-teleskop radio dan optik terbesar di dunia. Salah satu yang menarik itu penggunaan AI, kecerdasan buatan. AI dipakai buat apa tuh? Buat nganalisis data observasi yang jumlahnya masif banget. Harapannya, AI bisa ngenalin pola-pola sinyal yang kompleks atau aneh yang mungkin kelewat sama algoritma analisis biasa. Jadi nyari anomali yang mungkin itu sinyal buatan. Keren juga ya pakai AI buat nyisir data sebanyak itu. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh-contoh spesifik technosignatures yang dibahas di sumber kita, yuk. Salah satu yang paling sering disebutkan ide soal struktur mega alien, kayak Dyson Sphere gitu. Ada nggak sih pengamatan nyata yang relevan sama ide ini? Ada satu kasus yang terkenal banget, namanya bintang KIC 84662852, tapi lebih dikenal sebagai bintang Boyajian atau bintang Tabi. Sekitar tahun 2015, teleskop Kepler yang tugasnya nyari eksoplanet pakai metode transit tadi. Iya, Kepler. Nah, Kepler ini nemuin pola peredupan cahaya dari bintang ini yang aneh banget. Nggak teratur, terus dalamnya tuh loh, sampai 22% cahaya bintangnya ketutup. Dan bentuk kurva cahayanya juga nggak simetris. Beda banget sama transit planet biasa yang periodik dan bentuknya kayak huruf U. 22%. Gede banget itu. Transit Jupiter di depan matahari aja cuma ngurangin cahaya sekitar 1% kan ya? Terus apa dong yang bikin redup segitu banyak dan aneh gitu? Data anomali ini awalnya ditemuin sama ilmuwan warga lewat proyek online Planet Hunters. Terus, astronom Tabeta Boyajan dan timnya neliti lebih lanjut. Nah, yang bikin heboh, astronom Jason Wright itu nulis makalah yang ngusulin hipotesis. Salah satu kemungkinan penjelasannya, selain awan komet raksasa atau pecahan planet, yaitu tadi, adanya struktur mega buatan alien. Struktur alien? Kayak gimana tuh? Mungkin semacam Dyson Swarm, jadi kumpulan banyak kolektor energi gitu, bukan bola padat. Kumpulan struktur ini ngorbit bintangnya dan nutupin cahayanya secara nggak teratur. Itu salah satu kemungkinannya. Wow, sempat ada dugaan kuat itu struktur alien ya. Terus gimana akhirnya? Ketemu aliennya? Hehe, belum. Pengamatan lebih lanjut pakai berbagai teleskop, termasuk teleskop inframerah buat nyari panas berlebih yang harusnya dipancarin struktur kayak gitu, hasilnya cenderung ngarah ke penjelasan alami. Hipotesis yang paling banyak diterima sekarang sih, kemungkinan itu awan debu antar bintang yang tebel banget dan nggak biasa, kebetulan aja lewat di antara kita sama bintang itu. Atau mungkin sisa-sisa tabrakan komet raksasa. Jadi, ya kemungkinan besar bukan alien. Yah, agak kecewa dikit sih. Tapi mungkin lebih lega juga ya. Haha, mungkin dua-duanya. Tapi kasus bintang Boyajian ini tetap penting banget. Ini momen di mana diskusi ilmiah serius soal technosignatures ekstrim kayak megastruktur alien itu bisa masuk jurnal ilmiah top dan dibahas terbuka.
Plus, ini ngasih kita gambaran konkret. Kayak gimana sih tanda dari struktur mega itu kalau muncul di data kita? Jadi, kita tahu apa yang harus dicari di masa depan kalau nemu anomali serupa. Oke. Jadi pintu diskusinya terbuka lebar ya sekarang. Nah, itu kan soal struktur raksasa. Gimana kalau jejak yang mungkin lebih biasa, kayak polusi industri yang tadi Anda sebut? Itu beneran bisa dideteksi dari jarak tahunan cahaya? Nah, ini salah satu area yang lagi menjanjikan banget sekarang. Apalagi dengan kemampuan teleskop baru kita. Kita ambil contoh spesifik ya, CFC, chlorofluorocarbons. CFC, yang dulu buat freon AC sama hairspray itu kan, yang ngerusak ozon. Betul sekali, CFC itu kan bahan kimia sintetis murni, nggak ada di alam. Dulu banyak dipakai. Nah, selain ngerusak ozon, CFC ini punya sidik jari spektral yang khas banget di cahaya inframerah. Ada tim riset Technosignature di NASA, dipimpin Hak Misra sama Koparapu, mereka bikin simulasi penting nih. Simulasinya gimana? Mereka nunjukin kalau misalnya ada planet ekstrasurya di zona layak hidup bintang terdekat, terus tingkat polusi CFC di atmosfernya itu setara sama puncaknya di bumi dulu di akhir abad 20. Iya. Terus? Ternyata, teleskop luar angkasa James Webb JDST, teleskop inframerah kita yang paling canggih sekarang, secara teori udah mampu buat mendeteksi tanda spektral CFC itu. Tunggu. Serius nih? Pakai teleskop yang kita punya sekarang, si JDST itu, kita udah bisa nyari tanda polusi industri spesifik di planet lain. Ini bukan lagi ngomongin teori masa depan, kan? Secara teknis, ya kemampuannya ada. Tentu nggak gampang ya. Sinyalnya bakal lemah banget, tersembunyi di antara sinyal atmosfer planetnya sendiri sama noise lainnya. Perlu waktu observasi lama banget di target yang pas, analisis datanya juga harus cermat. Tapi simulasi nunjukin ini memungkinkan. Ini lompatan besar loh, karena ini ngubah pencarian peradaban industri alien dari cuma teori, jadi sesuatu yang bisa diuji secara observasi, sekarang ini juga. Wah, ini beneran ngubah cara pandang sih. Rasanya pencarian ini jadi jauh lebih nyata ya. Selain polusi, gimana sama cahaya kota? Bisa nggak kita lihat lampu kota alien? Secara teori, bisa juga. Cahaya buatan dari lampu jalan, misalnya lampu uap natrium atau LED, itu spektrumnya khas banget, beda sama cahaya bintang alami. Ilmuwan kayak Thomas Beatty udah nunjukin kalau tanda spektral cahaya kota ini mungkin bisa dideteksi pakai teleskop generasi mendatang yang lebih gede dan sensitif. Tapi ya, tantangannya gede. Kenapa gede tantangannya? Ya, karena cahayanya pasti redup banget dari jauh. Kemungkinan kita perlu nemuin planet yang benar-benar ketutup kota secara global. Istilahnya ekumenopolis. Planet kota raksasa kayak Coruscant di Star Wars itu loh. Baru deh mungkin cahayanya cukup terang buat dideteksi. Ekumenopolis. Planet yang isinya kota semua? Konsepnya gila juga ya. Oke, terus ada ide lain soal kilatan panel surya? Itu gimana lagi? Betul. Ini analoginya dari tepi merah atau red edge biosignature di bumi. Tumbuhan di bumi kan mantulin cahaya inframerah dekat dengan kuat banget gara-gara klorofil. Ini bikin ada lonjakan tajam di spektrum pantulan dekat warna merah. Nah, Manasvilingam sama Avilob ngusulin. Avilob lagi? Yang tadi soal Oumuamua itu. Iya, dia lagi. Nah, mereka ngusulin. Kalau ada peradaban yang bangun ladang panel surya dalam skala gede banget di permukaan planet mereka, panel surya ini cenderung mantulin cahaya ultraviolet dengan kuat. Ini bisa bikin tepi UV atau UV age. Jadi lonjakan tajam serupa di pantulan cahaya planet, tapi di panjang gelombang ultraviolet. Nah, ini bisa jadi technosignature lain. Jadi, kita nyari jejak kimia, cahaya, bahkan mungkin pantulan dari infrastruktur mereka ya. Semuanya dari jauh banget. Tapi, gimana kalau ada bukti yang lebih dekat? Gimana kalau mereka pernah mampir ke tata surya kita terus ninggalin sesuatu? Nah, pertanyaan ini ngarahin kita ke cabang lain yang menarik, namanya Artifact SETI, pencarian artefak teknologi alien di dalam tata surya kita sendiri. Idenya yaitu nyari objek atau struktur buatan yang mungkin ditinggalin sama kunjungan alien di masa lalu yang jauh banget. Bulan sering jadi target utama. Kenapa bulan? Karena lingkungannya stabil banget, nggak ada atmosfer, nggak ada erosi air. Jadi artefak di permukaan bulan, kayak pendaratan Apollo yang kita tinggalin aja, itu bisa awet jutaan tahun, kondisinya relatif bagus. Terus, gimana nyarinya di bulan? Kan luas banget permukaannya. Salah satu caranya pakai data dari pengorbit bulan kita, kayak Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO.
LRO ini kan udah metain permukaan bulan resolusinya tinggi banget. Nah, kita bisa latih AI buat nyisir peta-peta ini. AI lagi ya. Iya, AI lagi. Buat nyari anomali, struktur yang bentuknya geometris nggak biasa, bayangan aneh, atau pantulan cahaya yang nggak kayak batu alami. Tes awal pendekatan ini lumayan loh hasilnya. AI yang dilatih di dekat lokasi Apollo 11 berhasil ngenalin lagi pendaratnya di antara fitur alami lainnya. Selain bulan, bisa juga nyari di lokasi stabil lain kayak titik Lagrange di sistem bumi bulan atau matahari bumi. Objek bisa parkir di sana lama banget. Terus ada juga ide yang lebih spekulatif terkait ini, konsep lurkers atau pengintai. Lurkers, pengintai. Iya, ini probe atau wahana pengamat hipotetis mungkin dikirim peradaban maju lain buat ngamatin bumi dari dekat. Mungkin disembunyiin di mana gitu di tata surya. Dan mungkin udah nggak aktif lagi sekarang. Logikanya kan gini, kalau kita nanti nemu biosignature meyakinkan di planet lain, langkah kita selanjutnya apa? Salah satunya mungkin kirim probe pengintai kan buat ngeliat lebih dekat. Iya juga ya, masuk akal. Nah, kalau kita mikir gitu, mungkin peradaban lain yang lebih tua juga mikir sama. Nemu lurker kayak gitu ya bukti luar biasa meskipun ini masih spekulatif banget. Ngomongin objek aneh dari luar tata surya, kita harus bahas Oumuamua dong. Objek antar bintang pertama yang ketahuan lewat tahun 2017 itu. Wah, itu kan heboh banget ya. Karena anehnya. Betul sekali. Oumuamua itu unik banget. Pertama, dari analisis gerakannya bentuknya itu aneh. Entah pipih banget kayak panekuk atau panjang banget kayak cerutu. Rasio panjang lebarnya bisa 10:1, jauh lebih ekstrim dari asteroid atau komet biasa. Kedua, dan ini yang paling bikin bingung, Apa tuh yang bikin bingung? pas dia gerak ngejauh dari matahari, Oumuamua ini nunjukin ada sedikit percepatan tambahan. Nggak bisa dijelasin cuma pakai gravitasi matahari sama planet aja. Nah, percepatan non-gravitasi ini biasanya ada di komet, karena gasnya nyembur pas esnya nguap kena panas matahari. Tapi Oumuamua nggak kelihatan nyemburin gas. tepat, nggak ada koma atau ekor gas dan debu yang kelihatan, padahal dia dapat percepatan ekstra itu. Aneh kan? Nggak ada semburan gas, tapi geraknya agak nyimpang. Terus gimana penjelasannya? Keanehan inilah yang bikin Avi Loeb, fisikawan Harvard tadi, ngajuin hipotesis kontroversial itu. Bahwa Oumuamua mungkin bukan objek alami, mungkin aja artefak teknologi alien. Salah satu kemungkinannya, semacam layar cahaya atau light sail tipis yang didorong tekanan radiasi matahari. Itu bisa ngejelasin percepatan tanpa semburan gas. Wah, berani banget hipotesisnya ya. Terus gimana tanggapan ilmuwan lain? Ya, sebagian besar komunitas ilmiah sih lebih condong ke penjelasan alami, meskipun jujur aja belum ada satupun yang benar-benar pas sama semua data. Ada yang bilang mungkin itu pecahan es nitrogen dari planet mirip Pluto di bintang lain, atau inti komet tua yang udah habis bahan gampangnya nguap di permukaan. Macam-macam lah. Jadi misterinya belum kepecahkan dong ya? Sayangnya belum. Oumuamua geraknya cepet banget dan sekarang udah kejauhan buat diamati lagi pakai teleskop kita. Sifat aslinya mungkin bakal tetap jadi misteri, tapi penemuannya itu penting banget. Bukti kalau objek dari sistem bintang lain emang rutin lewat tata surya kita. Kita bahkan udah nemu pengunjung kedua, komet 2I Borisov. Yang ini sih kelakuannya lebih mirip komet biasa. Penemuan Oumuamua, apapun itu, udah mancing perdebatan penting soal apa aja yang mungkin lewat di halaman belakang kosmik kita dan gimana kita harus siap ngamatin anomali di masa depan. Siapa tahu kan pengunjung berikutnya bawa kejutan lebih gede. Oh ya, satu lagi konsep technosignature yang perlu disebut, terraforming. Terraforming, kayak di film-film fiksi ilmiah itu ya, ngubah planet biar bisa ditinggali. Betul, proses rekayasa skala planet buat ngubah lingkungan sebuah dunia. Misalnya atmosfernya, airnya, suhunya, biar jadi lebih layak huni buat kehidupan tertentu, mungkin kehidupan dari planet asal peradaban itu. Kenapa mereka repot-repot gitu? Ya, mungkin karena planet yang pas buat mereka itu langka banget. Atau mereka butuh ruang buat ekspansi populasi atau sumber daya. Nah, kalau ada peradaban yang ngelakuin terraforming gede-gedean, proses rekayasanya itu sendiri. Misalnya, Mereka ngelepasin gas rumah kaca tertentu dalam jumlah masif buat ngangetin planet dingin. Atau ngubah drastis daya pantul permukaan planetnya. Nah, jejak-jejak rekayasa kayak gitu bisa aja kedeteksi dari jauh sebagai technosignature. oke. Jadi cakupan pencariannya ini luas banget ya ternyata.
Mulai dari ngintip setetes cahaya yang lewat atmosfer planet jauh buat nyari kimia aneh atau polusi industri, ngamatin kedipan cahaya bintang buat nyari struktur raksasa, nguping sinyal radio, nyari lampu kota atau kilatan panel surya, sampai ngintai artefak atau pengintai di dekat rumah kita di tata surya, bahkan mikirin jejak rekayasa planet. Banyak banget ya metode pengintaian kosmik ini. Memang benar. Kita ini hidup di era yang menarik banget dalam sejarah eksplorasi kosmos. Pertanyaan paling dasar yang ditanyain manusia berabad-abad, apakah kita sendirian di alam semesta? Sekarang ini mulai bisa didekati pakai metode ilmiah yang makin canggih. Didukung data dari teleskop baru yang kuat banget kayak JWST, terus proyek survei langit lainnya. Pengintaian ini lagi berlangsung, dan tiap data baru itu potensi bahwa kita lebih dekat ke jawaban. Kehidupan, kayak yang kita lihat di bumi ya, itu punya kekuatan buat ngubah planet secara luar biasa. Dan teknologi kayaknya bisa memperkuat dan mempercepat perubahan itu berkali-kali lipat. Ini jadi bawa ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau suatu saat nanti kita nemu bukti kehidupan, atau bahkan teknologi di dunia lain, apalagi di dunia yang mungkin jauh lebih tua dari bumi, seberapa dalam sih perubahan yang bisa mereka lakuin? Seberapa besar sebenarnya kekuatan gabungan kehidupan, apalagi kehidupan cerdas pakai teknologi, dalam ngebentuk nasib sebuah planet, atau bahkan mungkin sistem bintang, dalam skala waktu kosmik yang panjang banget? Sesuatu buat direnungkan ya.